Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana, CGP Angkatan ke-7 dari SMKS Al-Ittihad, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan Bapak Fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktek Ahmad Fauzan. Kami sudah melaksanakan sosialisasi yang diadakan di sekolah kami pada hari itu, dan yang menghadiri adalah perwakilan guru, staf TU, dan perwakilan dari guru SMPI Al-Ittihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada yang terhormat semua Dewan Guru SMK maupun perwakilan SMPI Al-Ittihad, terima kasih sudah hadir dalam acara sosialisasi sederhana. Kali ini saya mengangkat tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana seorang guru penggerak itu harus memiliki sebuah nilai dan memiliki perannya agar ilmu yang diperoleh selama 6 bulan itu bermanfaat. Kita mulai dari nilai guru penggerak. Ada 5 yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, and terakhir inovatif. Jadi yang pertama, kita berpihak kepada murid. Bukan hanya guru penggerak yang wajib berpihak kepada murid, berorientasi kepada murid, tapi semua guru wajib berpihak kepada murid. Karena apa? Karena kita mengajar dan menuntun mereka menuju potensi mereka. Ada hal penting ya dalam pembelajaran, bahwa murid itu bukan sebuah tabula rasa. Kenapa demikian? Murid itu terlahir dengan kodrat mereka masing-masing dan mereka sudah memiliki garis-garis tersendiri. Bagaimana seorang guru itu bisa menebalkan laku? Kita hanya menebalkan saja, bukan membuat tulisan baru ya, bukan. Ini sama dengan kodrat kita percaya pada takdir Allah ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Kita hanya menebalkan laku mereka. Kita tidak boleh menentang takdir seperti itu. Yang kedua, reflektif. Bagaimana kita dan guru-guru harus selalu merefleksi diri. Kira-kira pembelajaran saya bisa nggak dipahami sama murid? Kira-kira pembelajaran ini masuk nggak seperti itu ya? Jadi merefleksi, selalu merefleksi diri. Kemudian mandiri. Kita sebagai guru harus mempunyai nilai mandiri. Karena apa? Karena kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita melakukan pembelajaran, kita harus mandiri. Contohnya, membuat metode-metode inovatif. Kita berpikir secara mandiri, mencari berbagai sumber untuk memperoleh metode pembelajaran tersebut. Yang keempat, kolaboratif. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya manusia
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin waktu itu tanggal 18 Juli 2022 merupakan tugas awal saya menjadi wakakurikulum. Kemudian saya mengembangkan nilai-nilai yang terdapat di guru penggerak, yaitu nilai mandiri, berpihak kepada murid, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai ini sudah diterapkan sejatinya oleh kami di SMKS Al-Ittihad. Yang pertama, saat pembuatan jadwal pelajaran baru itu merupakan nilai mandiri, dan kemudian saat pembuatan pojok baca dan mading kelas. Kemudian pada saat mengadakan KTS juga merupakan nilai berpihak kepada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Setelah itu kami di SMKS Al-Ittihad mengadakan KKI untuk kejuruan karena sudah lama vakum. Waktu itu kami berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru kejuruan, guru umum, dan staf TU dan semua yang terlibat di dalam sana. Ini salah satu pojok baca yang telah saya prakarsai. Mading kelas 10, mading kelas 11, mading kelas 12, dan ini salah satu kegiatan tengah semester yang saya pimpin pada saat itu. Saya mendorong kolaborasi dengan melibatkan guru PJOK, guru kejuruan, dan kemudian saya menerapkan student agency. Student agency diterapkan terhadap siswi APHP yang secara mandiri membuat produk olahan seperti risoles, TOT, dan es kopior. Kemudian, siswi tersebut menjual ke masyarakat sekitar dan membuka simple stand. Ini tanpa adanya campur tangan guru-guru lain, mereka dengan sendirinya membuat olahan-olahan seperti itu. Ini adalah salah satu foto-foto KKI yang telah kami kunjungi untuk berorientasi pada murid dan penerapan student agency pada saat itu, karena murid benar-benar secara mandiri harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Student agency pada mata pelajaran bahasa Inggris ini adalah salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada saat itu, terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di sini pada pertemuan pertama pada mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian pada waktu itu pokok bahasa tentang deskriptif. Saya membuat permainan tentang detektif kata. Di sana murid-murid harus mencari kata-kata yang terletak di dalam kelas, di luar kelas, dan di lingkungan sekolah. Terbagi 3 kelompok pada saat itu, yang ada tim di dalam kelas, dan tim di luar kelas, dan tim di lingkungan sekolah. Setelah itu pada pertemuan selanjutnya presentasi.
uniform tee, shoes, curtain, broom, shoes, button, bread, and sandal, and also with ornament shoes as a ring, matchlock, earring, necklace, and also watch. And school near Lord Great contain many clothing test pen such as motor carry us health care. In outside school me also to be placed for a buy and also to be placed for to buy later. So that's more safe in two ways make left or for textbook or two ways to wrap on teacher or hand school. Such as office, canteen, and also to be placed a room. That if student to wish to further, fetish and other, and also trusted to utilize electrics such as computer, rubber step printer, tip, weather, mouse, step pens, and please taking book in each bookshelf, and also for test to fill markers will and in office also to be close lock, glue in as to utilize glue and bill to come in. School me healthy in place because us leather, feel rain thief, raw, floor, clean, good, not too like, no as loose, and was timber test strong, no will as collapse. Also to be packed, cable, fence, pillar, and was king, so that with no to be in open. Selanjutnya adalah kereta kata. Yang dimaksud dengan kereta kata adalah menggabungkan huruf terakhir menjadi huruf awal. Contohnya MOP, huruf terakhirnya itu kan P. Nah, nanti kata selanjutnya itu huruf awalnya juga harus P. Picture, huruf terakhirnya kan E, berarti untuk selanjutnya kata awalnya adalah E. Eraser, R, kata belakangnya, huruf belakangnya, dan untuk huruf awalnya ruler, dan seterusnya. Setelah mereka membuat kereta kata dengan mencari kosakata yang telah dibuat pada pertemuan pertama dan bergabung dengan kelompok masing-masing, maka didapatlah kereta kata yang mereka ciptakan, dan mereka banyak menyusun kereta kata tersebut. Ini sebagai pemimpin pembelajaran, di langkah awal kegiatan semester diadakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami. Saya dan kepala sekolah sepakat untuk mengundang Bapak Pengawas untuk memberikan penjelasan atau sosialisasinya terhadap kurikulum yang baru ke guru-guru di sekolah kami. Dan setelah itu pengawas juga pada hari berikutnya pengawas juga datang untuk memberikan atau mengajari kami tentang akun belajar dan mengaktifkannya. Pada saat itu, setelah akun belajar aktif, maka kami bisa mengunduh modul ajar, dan pada saat itu kami ada tim untuk menyusun modul ajar sebanyak 12 mata pelajaran. Pada saat itu kami menyusun tim yang terdiri dari saya, guru bahasa Indonesia, dan guru matematika. Setelah modul ajar tersebut disusun, kemudian pengawas datang lagi untuk menceklis modul ajar yang sudah kami buat, dan itu adalah tanda tangan kepala sekolah beserta pengawas. Kemudian ini adalah kegiatan akhir semester, pengisian rekap absen dan nilai rapor ke buku induk, karena memang arsip itu sangat penting untuk menunjukkan bukti fisik kami telah melakukan kegiatan ini. Saya beserta wali kelas pada saat itu. Ini komunitas praktisi MGMP Bahasa Inggris se Kabupaten Sumeneb, baik negeri maupun swasta.
Ini adalah awal refleksi. Yang pertama kali diadakan refleksi di sekolah kami. Cerita di balik diadakannya refleksi yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saya mengirim pesan singkat kepada kepala sekolah tentang program Waka Kurikulum di semester 2. Namun Bapak Kepala meminta umpan balik atau refleksi kurikulum selama semester ganjil kemarin. Saya bingung dan meminta waktu untuk merampungkan. Saya mulai berpikir bagaimana memperoleh refleksi pembelajaran. Saya mulai mengingat-ingat webinar yang saya ikuti, bahwa jika kita ingin mengetahui seberapa bagus atau buruk kita memberikan pembelajaran di kelas, maka datanglah ke murid. Akhirnya saat tiba di sekolah, saya mengumpulkan murid di kelas 10 dan meminta mereka menulis apa saja perasaan mereka setelah pembelajaran di semester ganjil. Mereka menulis dengan antusias dan berkata, "Tumben Bu, kita disuruh menilai guru." Kemudian saya menjawab, "Bukan gurunya yang kalian nilai, tapi pembelajaran yang diberikan guru." Akhirnya terkumpul sebanyak 39 kertas. Setiba di rumah, saya membaca dan merangkum menjadi tabel bentuk perasaan dan keterangan. Kemudian saya sampaikan kepada kepala sekolah. Itu proses pengumpulan refleksi pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Murid menulis judul di papan agar nanti pas saat dokumentasi itu ada judulnya. Itu proses penulisan refleksi oleh murid dan itu pengumpulannya. Itu foto-foto bersama mereka. Setelah itu hari berikutnya saya beserta kepala sekolah mendiskusikan pemecahan untuk perbaikan di semester ganjil serta rencana program untuk semester genap bersama kepala sekolah. Ini testimoni dari teman sejawat saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas 10 bahasa Inggris. Dan itu juga ada testimoni dari murid tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru dan sahabat dari Ibu Nurul selaku guru penggerak di sekolah kita atau di lembaga kita di SMK Al-Fuad. Saya menilainya dari awal permulaan dari pembelajaran atau ikut pelatihan atau guru penggerak ini sangat luar biasa. Kenapa saya menilai sangat luar biasa? Karena banyak dampak positif baik di lingkungan teman-teman guru maupun saya pribadi. Nah, selanjutnya ketika sudah saya melihat metode ini dalam materi pembelajaran deskriptif dalam bahasa Inggris yang dipakai dalam waktu itu, saya melihatnya ada 3 pokok atau 3 tugas untuk dilakukan oleh siswa. Yang pertama ada materi detektif. Detektif kata ini adalah mencari kata dalam berbentuk benda dalam bahasa Inggris. Nah, siswa itu disuruh dan dilakukan oleh ibu untuk bagaimana mencari kata di dalam lingkungan maupun di luar. Artinya siswa dibebaskan untuk mencari kata dalam bentuk bahasa Inggris baik di dalam maupun di luar sekolah. Ternyata ketika dianalogikan kepada siswa, anak-anak itu lebih senang banyak di luar dalam mencari kalimat atau kata itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika selesai itu ada istilah presentasi. Nah, ketika ada presentasi, siswa itu antusias dalam melakukan hasil pencarian kata itu. Antusias dalam artian anak-anak itu bisa bicara.
bisa bertanggung jawab dalam pencarian kata untuk tugas yang pertama itu untuk melakukan pertanggungjawaban di kelas. Ternyata 70% ada siswa itu mampu untuk melakukan presentasi ketimbang siswa itu dilakukan monoton untuk si guru melakukan ceramah. Itu yang kedua. Yang ketiga tugasnya kereta kata. Kereta kata ini adalah memperpanjang kata. Perpanjang kata dalam bahasa Inggris itu siswa disuruh mencari kata ya bagaimana semaksimal mungkin untuk mencari kata yang dalam bahasa Inggris. Karena dalam materi bahasa Inggris menurut saya termasuk materi yang luar biasa ketika siswa banyak berminat. Karena jujur dulu ketika saya masih di bangku sekolah, kalau materi bahasa Inggris ini adalah dianggaplah materi yang anggaplah materi yang paling banyak yang tidak suka dalam artian di seangkatan saya. Makanya saya banyak berterima kasih kepada Ibu Nurul selaku sahabat atau teman sejawat dalam perjuangan untuk mengembangkan SMK Aliter ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih baik untuk membawa siswa yang lebih berguna dan martabat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Masrur dari kelas 1 SMK Al-Ittihad. Saya ingin menerangkan testimoni untuk Bu Nurul, pengajar bahasa Inggris. Kami belajar teks deskriptif, kami mencari kata benda di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kami merasa senang, kemudian kami menyusun kata benda yang kami temukan menjadi paragraf deskriptif, kemudian disuruh presentasi depan kelas. Kami merasa deg-deg, namun kami tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria dari kelas 10 SMK. Kami tadi membuat kereta kata. Perasaan kami seru, sulit, gampang, senang. Terima kasih atas partisipasi dan sudah melihat video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.